Salam, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dengan senang hati, Pastor Elia Simarmata menyapa Bapak Saudara dimanapun berada. Saya rindu mengajak Bapak Saudara kita bersama-sama datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Dan kita percaya saudaraku, setiap persoalan masalah yang kita hadapi, kita percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memberkati kita. Mari Bapak Saudara, kita angkat pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur atas kasih kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau rela mati untuk menyelamatkan kami. Roh Kudus, biarlah hati kami senantiasa hidup dalam kasih-Mu, melakukan apa yang baik benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu diberkati, diberikan sukacita, damai sejahtera dari surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita ambil Alkitab kita sama-sama buka, kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Tema firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus dijanjikan. Ya. Firman-Nya berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, berpisah dengan orang yang kita kasihi, dengan orang yang kita sayangi, memang tidak enak. Ada rasa sedih. Terkadang kita makan pun kurang selera. Bahkan kita seringkali gelisah. Tetapi firman Tuhan berkata hari ini di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, ya. Yohanes 14 ayat pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa tujuan Yesus naik ke sorga? Yesus naik ke sorga
agar Roh Kudus datang untuk menyertai orang-orang percaya. Yesus naik ke surga agar Roh Kudus datang untuk menyertai orang-orang percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi yang setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Kalau Roh Kudus menguasai gereja, saudara, maka dapat dikatakan gereja itu akan bertumbuh secara sehat. Kalau Roh Kudus menguasai hati dan pikiran seseorang ataupun menguasai hati dan pikiran kita, dapat dikatakan hidup kita sudah berbeda dengan dunia ini. Dapat dikatakan kita sudah berbeda dengan orang-orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari pembelajaran ini ada beberapa ciri, ya, ada beberapa ciri orang yang sudah hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Ciri yang pertama kita buka di dalam Kisah 2 ayat yang ke-36. Kisah 2 ayat yang ke-36 dikatakan demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi yang pertama, saudara, ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Inti dari pemberitaan firman oleh Rasul Petrus, ia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, inti pemberitaan firman Tuhan, Rasul Paulus menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Saudara, tentang kenaikan Yesus Kristus itu bukan cerita dongeng. Itu bukan ilustrasi. Itu bukan kata-kata orang. Itu bukan hanya cerita-cerita biasa, gosip-gosip dari mulut ke mulut. Bukan, saudara. Kenaikan Yesus itu nyata, saudara. Fakta. Dan terbukti. Dan itu disaksikan bukan hanya 1-2 orang saja atau 5 orang. Tetapi ada berjumlah sebanyak 500 orang, saudara. Ada menyaksikan dan melihat secara mata mereka sendiri bahwa Yesus itu benar-benar naik ke surga. Jadi ada saksi mata, saudara. Demikian juga, saudara, tentang kebangkitan Yesus dari kubur. Kubur Yesus kosong pada hari pertama minggu. Murid-murid Yesus, ya, perempuan Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah dengan maksud tujuan untuk merempah-rempahi mayatnya Yesus. Tetapi mereka melihat pintu kubur telah terbuka dan mereka masuk ke dalam. Apa yang terjadi, saudaraku? Mereka melihat mayat Yesus tidak ada di situ. Mereka terheran-heran. Kemana mayat Yesus? Siapa yang mengambil? Lalu muncul malaikat dan berkata kepada Maria Magdalena, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup? Dia tidak ada di sini. He is not here. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Sebagaimana ia telah mengatakannya waktu kamu bersama-sama dia di Galilea. Pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari kubur." Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar Tuhan, saudara. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Ya.
Dalam 1 Korintus 12 ayat 3, ya kita buka 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan demikian. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita percaya Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kita percaya Yesus naik ke sorga. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan kemampuan kehebatan kita. Bukan karena kata-kata orang. Bukan karena gosip-gosip orang. Tetapi Roh Kudus yang bekerja. Yang menyatakan kepada setiap kita orang yang percaya. Jadi Yesus naik ke sorga itu disaksikan 500 orang. Yesus bangkit dari kubur. Membuktikan bahwa dia hidup. Dia adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ciri yang kedua, orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus adalah merindukan hadirat-Nya. Merindukan hadirat Roh Kudus. Kisah 1 ayat yang ke-13 kita baca. Kisah 1 ayat yang ke-13 sampai ayat 14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus, dan Simon orang Zelot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi ciri yang kedua adalah merindukan hadiratnya Roh Kudus. Setelah mereka pulang dari Bukit Zaitun, mereka kembali ke ruang atas. Mereka sehati dan berdoa dengan tidak henti-hentinya, saudaraku. Untuk apa? Untuk menantikan turunnya Roh Kudus. Mereka tidak henti-hentinya untuk berdoa. Bersama-sama sehati, bertekun. Dengan sungguh-sungguh mereka berdoa untuk menantikan Roh Kudus datang. Bapak saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Petrus dan Yohanes merasa terancam dan akan dimasukkan ke dalam penjara oleh imam-imam kepala dan orang-orang Saduki. Karena apa, saudara? Karena mereka banyak mengajar orang, menceritakan nama Yesus. Mereka banyak mengajar, menceritakan nama Yesus. Akhirnya orang-orang Saduki, imam-imam kepala, mereka rasa keberatan. Mereka tidak terima dengan pemberitaan firman Tuhan oleh Rasul Petrus dan Yohanes kepada orang-orang banyak. Sehingga mereka berencana untuk mengancam dan memenjarakan mereka. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Para murid dan perempuan-perempuan lainnya, mereka bersama-sama berdoa. Sungguh-sungguh mereka berdoa di tempat mereka. Dan ketika mereka berdoa sungguh-sungguh, guncanglah tempat mereka. Guncanglah tempat mereka. Sehingga mereka pun berani memberitakan Injil. Mereka berani memberitakan Injil. Demikian juga, saudara, di tengah dunia yang sekarang sedang bergelora,
Di dalam kehidupan yang sulit kita hadapi, di masa pandemik sekarang ini, ada banyak perusahaan-perusahaan tutup. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Ada banyak orang yang merasa kebingungan, mau kerja apa, mau makan apa. Tetapi saya mau katakan saudara, mari saudara datang kepada Tuhan. Masuk kamarmu, kunci pintu kamarmu, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berteriaklah kepada Tuhan. Lakukanlah itu. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Dengan tidak putus-putusnya engkau berdoa meminta kepada Tuhan. Sampai doamu dijawab oleh Tuhan. Sampai masalahmu dipulihkan oleh Tuhan. Jadi mari saudara, dalam hal ini kita harus merindukan hadirat Tuhan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang tidak mampu kita hadapi. Kita berdoa sungguh-sungguh dan dengan tidak putus-putusnya kepada Tuhan. Maka kita percaya Tuhan pasti pulihkan. Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti jawab, saudaraku. Lalu yang ketiga, ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah menjadi saksi Kristus. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, itulah yang menjadi kesaksian bagi orang-orang. Bapak saudara, mungkin saudara pernah mengalami sakit penyakit yang begitu cukup parah, yang secara medis tidak dapat disembuhkan. Tetapi ketika engkau berdoa kepada Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini perlu kita saksikan kepada orang. Dengan kesaksian yang kita sampaikan, mujizat pun terjadi bagi orang tersebut. Satu kali Bapak saudara, ada seorang jenderal bintang 1. Dia punya anak perempuan. Sudah sarjana, ambil fakultas hukum, baru semester 2. Dalam perjalanan perkuliahannya, anak ini seringkali tidak pulang ke rumah. Dia melakukan jualan online dan sering tertipu, saudaraku. Dan si jenderal tersebut mengalami sakit yang begitu parah di kepalanya. Aliran darah di kepalanya tidak lancar. Satu kali dia masuk rumah sakit, dia diberikan obat. Dia makan obat setiap kali 5 menit. Setiap kali 5 menit harus makan obat. Karena begitu sakit yang begitu parah, yang tidak tertahankan olehnya. Tetapi hal ini terjadi. Ini adalah atasan istri saya. Lalu istri saya mengatakan kepada saya, Pak, boleh kita doakan itu atasan saya, dia sakit di rumah sakit. Akhirnya besok kami pergi ke situ hari Rabu. Kami doakan, kami kasih perjamuan kudus, kami urapi dengan minyak urapan di dalam nama Yesus. Lalu kami injili juga anaknya.
anaknya bisa terima. Lalu kami pulang. Besoknya hari Kamis, jam 10 malam kami berdua di rumah sama istri. Ini istri si jenderal telepon kepada saya. Dia berkata, "Shalom Pak Pendeta, suami saya sangat kesakitan kepalanya. Saya sudah bingung. Saya minta tolong doanya Pak Pendeta." Akhirnya kita sama-sama berdoa lewat telepon. Saya bilang, Ibu punya minyak urapan di situ? Dia bilang ada. Ayo kita angkat Ibu. Kita doa sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kuasa-Mu nyata. Melalui minyak urapan kami oleskan. Maka segala sakit penyakit Pak Manurung hari ini disembuhkan oleh kuasa nama Yesus. Amin. Ayo Bu, oleskan ke tubuh yang sakit. Setelah itu, saudara, apa yang terjadi? Maaf kata, pas saya mau tidur, mata saya sedikit agak tertutup. Saya melihat ada aliran impuls itu seolah-olah darahnya mengalir. Saya bilang sama istri saya, "Ma, ini ada apa?" Saya melihat sesuatu, itu impuls lancar dia. Tapi darah. Akhirnya, saudara, hari Jumat, saudara, dia menunggu kami untuk besoknya pulang hari Sabtu. Dia mau minta doa, tapi kami tidak datang. Akhirnya mereka pulang ke rumahnya di komplek Kopassus. Akhirnya mereka telepon, kami datang. Bersama istri, kami bawa perjamuan kudus. Ketika kami sampai di rumahnya, kami katakan shalom. Dia bilang, "Apa kabar Pak Pendeta?" Saya bingung. Seharusnya kan saya bertanya, saudara. Ini malah dia berbalik bertanya kepada saya, "Apa kabar Pak Pendeta?" Saya melihat kondisinya, saudara, dia sudah duduk santai pakai baju kaos, nonton televisi santai, kayak nggak ada masalah, kayak nggak ada penyakit. Lalu kami duduk, dia datang, "Pak Pendeta mau minum apa?" "Mi, kasih minum Pak Pendeta." Saya tercengang sejenak. Lalu saya bertanya, "Gimana Pak kesehatannya?" "Puji Tuhan, sejak hari Kamis itu, ketika Bapak doain, sampai hari ini saya tidak makan obat. Saya sudah dikatakan sembuh oleh kuasa tubuh darah Yesus dan minyak urapan." Sungguh luar biasa, saudaraku, kuasa Tuhan nyata. Ini yang dikatakan kamu akan menjadi saksi Kristus. Kita yang percaya diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus untuk berdoa kepada orang sakit. Orang sakit itu bisa sembuh, bisa terima. Didoakan dalam nama Yesus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kuasa itu dinyatakan kepada setiap orang yang percaya. Mungkin saudara berkata, "Pak Pendeta, saya kan bukan pendeta. Pak Pendeta, saya kan nggak bersekolah teologi." Saya nggak menyuruh saudara jadi pendeta. Saya nggak menyuruh saudara jadi sekolah teologi. Tetapi firman ini dinyatakan, kuasa Roh Kudus dinyatakan kepada setiap orang yang percaya. Kuasanya dinyatakan kepada setiap orang yang percaya. Mari Bapak Saudara, kita menjadi saksi Kristus. Kita harus menjadi agen pemberita firman Tuhan. Yang keempat, yang terakhir saudaraku. Ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kisah 1 ayat 11. Ya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kata malaikat itu, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali." Juga dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pertanyaannya, saudara, untuk apa Yesus datang kembali? Untuk apa Yesus datang kembali? Yesus datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang setia kepadanya, yang hidup benar di hadapannya, yang mau melakukan kebenaran firman-Nya. Dia datang di awan-awan bersama malaikat-malaikatnya. Jadi Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita, orang percaya. Dia menjemput kita, menempatkan kita bersama-sama Dia di sorga. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kedatangan Yesus yang kedua kali, kita orang yang percaya dijemputnya untuk masuk kerajaan sorga. Inilah pengharapan setiap orang Kristen, pengharapan setiap orang yang percaya. Ketika kita mati, kita dibangkitkan, ketika Yesus datang kedua kali, kita dijemput malaikat Tuhan. Kita bersama-sama Yesus. Di mana Yesus berada, kita pun ada bersama-sama Dia di kerajaan surga untuk hidup selama-lamanya. Maka untuk itu, saudara, mari kita tetap setia, hidup benar di mata Tuhan. Walaupun sekarang ini kita banyak mengalami masalah, walaupun sekarang ini kita banyak mengalami pergumulan, tantangan dalam kehidupan, kita tetap setia kepada Yesus. Kita tetap setia kepada Yesus. Jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah menyalahkan satu sama lain. Tetapi kita datang kepada Yesus. Kita berdoa kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka segala sesuatu yang kita alami, Tuhan pasti campur tangan. Tuhan pasti pulihkan. Yesus berkata, "Berjaga-jaga dan berdoalah." Maka kita sebagai orang percaya, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi kesimpulannya tentang kenaikan Yesus Kristus ke sorga, Roh Kudus dijanjikan bagi setiap orang yang percaya untuk menyertai. Dan ciri-ciri orang yang sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yang pertama tadi dikatakan apa? Meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, merindukan hadirat Roh Kudus. Yang ketiga adalah menjadi saksi Kristus. Yang keempat adalah ia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dengan baik-baik. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita harus setia, taat firman-Nya, mencintai Dia, sampai Tuhan menjemput kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.